الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah selama saya safari dakwah selama 3 hari, 4 hari di Jakarta, bisa berkunjung ke berbagai masjid yang saat ini Masya Allah kelihatannya luar biasa, yaitu dengan berdirinya KMP, kolaborasi Masjid Pemberdaya ini mudah-mudahan bisa semakin mendorong masjid-masjid di Indonesia tumbuh dan berdaya. Bagaimana tanggapan Ustadz nih mengenai safari dakwah? Alhamdulillah tanggapan yang kami lakukan sangat positif, sangat respon, dan masih banyak lagi masjid-masjid sebetulnya yang saat ini ingin saya hadir, namun sehari rata-rata kita bisa hanya berkunjung 4-5 masjid. Untuk safari dakwah sendiri itu boleh diceritakan Ustaz, itu tentang apa saja? Apa yang saya sampaikan tentang safari dakwah selama awal Ramadan ini, pertama, kami menceritakan bagaimana revolusi Masjid Raya Al-Falah, dan saya menceritakan bagaimana masjid-masjid saat ini yang tumbuh seperti Masjid Darussalam, seperti Masjid Kapal Munjalan, seperti Masjid Jogokaryan. Sehingga ketika saya menyampaikan pada audien, pada takmir masjid, mudah-mudahan bisa meniru dan membenchmark sehingga masjid-masjid di Indonesia semakin tumbuh, semakin bisa memakmurkan jamaah. Oke, hingga saat ini sudah berapa banyak masjid yang sudah dikunjungi selama safari dakwah? Saat ini ada sekitar 10 masjid, ya, ada Masjid Jami Darussalam di Mampang, ada Masjid Baitur Rahman Blok U, ada Masjid An-Nikmah di Citra Grand Kota Wisata, ada Masjid Darussalam Kota Wisata, Masjid Al-Madinah, ada Masjid At-Taqwa di Penggilingan, ada Masjid Al-Mujahidin di Klender, ada Masjid As-Somad di Tangerang, ada Masjid Raya Al-Insan di Patal Senayan yang saat ini berkunjung, dan besok pagi saya berkunjung di Masjid Babut Tauhid ada di Jakarta Timur di Cipayung. Oh, Insya Allah ya. Untuk kesan dan pesan selama Ustadz melakukan safari dakwahnya? Kesannya satu, semakin saya banyak menceritakan, membeberkan bagaimana masjid-masjid yang tumbuh, itu semakin banyak takmir yang terbuka. Ternyata fungsi masjid tidak hanya untuk tempat sholat, tapi bisa berbagai macam fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan. Sehingga ternyata banyak takmir masjid yang belum ngeh atau belum bagaimana cara strategi memakmurkan masjid itu belum tahu caranya. Sehingga ketika saya keliling, ketika saya memberikan gambaran, sedikit paling tidak membangunkan kesadaran bahwa masjid itu fungsinya adalah untuk solusi umat, masjid untuk gerakan umat, dan masjid adalah tempat berkumpulnya umat. Untuk kemarin ya Ustadz ya, kemarin kan kita melaksanakan seminar kemasjidan ya. Boleh dijelaskan secara singkat Ustadz terkait seminar kemasjidan? Alhamdulillah seminar kemasjidan di 10 masjid antusiasnya sangat luar biasa. Bahkan ada yang menggerakkan sampai 120 masjid, ada yang 60 masjid. Semua responnya bagus di bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika datang banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya, sehingga apa permasalahan di masjid sedikit-sedikit saya uraikan, saya jabarkan. Sehingga dengan datangnya untuk diskusi seminar kemasjidan ini membuka wawasan baru para takmir masjid agar bisa lebih totalitas, lebih fokus untuk melayani umat. Oke. Dan yang terakhir Ustaz, harapan setelah Ustadz melakukan safari dakwah ini? Harapan tentunya satu, banyak kader-kader menginspirasi leader-leader, public speaker yang bisa keliling ke berbagai masjid dengan tentunya disupport sama Dompet Duafa dengan kurikulum dan materi yang memang bisa sampai kepada jamaah. Sehingga kalau banyak kader, banyak yang berkeliling, kalau hanya saya sendirian sehari paling hanya bisa 4-5 masjid, sedangkan jumlah masjid di Indonesia adalah jumlahnya mungkin bisa sampai 800.000 sampai 1 juta. Maka dibutuhkan kader, public speaker, ustadz atau siapapun yang bisa mensosialisasikan bagaimana KMP ini bisa didengar, diikuti, dan bisa menduplikasi masjid-masjid yang tumbuh.
Maka saya sangat mendukung program kolaborasi Masjid Pemberdaya ini betul-betul hadir di masyarakat sehingga fungsi masjid zaman Rasulullah bisa kita hidupkan kembali. Oke, Ustadz boleh pertanyaan lagi ya? Tanggapan Ustadz sendiri terkait adanya program Akademi Masjid Pemberdaya ke depannya itu seperti apa? Menurut saya program Akademi Masjid Pemberdaya ini adalah sangat penting. Karena ketika saya melihat di lapangan masih banyak dibutuhkan seorang leader, seorang pemimpin, mungkin tata kelola masjid ini harus hadir. Sehingga masjid bisa dikelola secara profesional, masjid bisa dikelola secara serius, maka dibutuhkan orang-orang yang punya kapasitas dan kompetensi. Maka tempat pengembangannya adalah Akademi Masjid Pemberdaya. Ini adalah solusi untuk mencetak para ustadz, para leader masjid-masjid yang nantinya akan berdakwah di berbagai masjid di Nusantara. Oke, sudah cukup Ustadz. Makasih banyak. Siap, terima kasih. Terakhir boleh sesi foto di banner ya?